pasti ada momen dalam arti viral hukum atau viral kasus ini berjalan. Memang kata duit ini masih ilegal apa enggak sih Bang? Duit donasi ini ilegal nggak nih? Pertanyaannya. Bukan dikatakan ilegal atau legal, Oke. tapi sesuai dengan kesepakatan dan peruntukannya pada saat itu adalah donasi untuk Mata Agus. Iya. Makanya saya tidak sependapat diserahkan kepada Agus. Betul. Dipakai untuk apa saja nggak bisa. Itu sama aja saya umpamanya menerima seperti itu, saya beli bahan-bahan yang lain, saya beli Alphard dengan harga kayak itu. Saya nggak setuju. Itu bukan uang Agus. Itu uang perobatan Mata Agus. Ini yang nggak pernah dipahami netizen gitu loh. Uang perobatan Mata Agus, bukan uang Agus. Jangan dikirain saya berpihak supaya diserahkan pada Agus, tidak. Tapi kalau uang itu diperuntukkan perobatan Mata Agus, yes. Karena memang itu tujuan donasinya. Makanya jangan berikan kepada Agus, tapi melalui yayasan untuk memfasilitasi berapa perobatannya, sekian, keluarkan kwitansinya. Dia sebagai penanggung jawab penyelenggara, gitu loh. Tapi ingat, tetap itu adalah hak untuk perobatan Mata Agus. Ingat loh ya. Jadi supaya dipahami oleh netizen loh. Jangan salah-salah nangkap seolah-olah saya mencela-mencela. Tidak, saya tidak mencela-mencela. Kalau seperti kayak gini gaya Agus, enggak, saya juga suka. Alihkan saja. Tapi alihkannya ada aturan main hukum. Tidak boleh bertindak sepihak. Ini kan bukan uang Densu kok. Atas nama siapa dia mengalihkan? Yayasan? Densu? Apa hakmu? Uang donatur pun donatur secara mayoritas. Mau apa? Tiba-tiba kualikan dengan pihak seperti itu, kena kamu mengkangkangi orang-orang. Nggak ada alasan kalau seandainya ada yang keberatan, saya ganti. Jangan sombong, nggak boleh kayak gitu. Kita berbicara hukum, bukan soal ganti-mengganti, tapi tegakkan hukum itu. Nah, kalau seandainya mau dilakukan seperti itu, maka saya katakan, tanya dong sama Agus. Karena memang itu untuk perobatan Mata Agus, sekarang gitu ya. Bukan uang Agus. Berarti si Agus punya hak untuk mengobati matanya. Ini dia dapat paham nih ya. Si Agus punya hak untuk mengobati matanya, tapi dia tidak punya hak kalau dimanfaatkan pada yang lain. Nah, ini netizen harus memahami ini. Kalau nggak diberikan pembelajaran hukum ini, bias gitu loh. Nah, netizen menangkap setengah-setengah, nggak ngerti. Lo kok mencela-mencela bapak ini kok gini? Enggak, saya nggak mencela-mencela, konsisten saya. Kalau sana semua dialihkan ke itu, suka saya. Tapi saya nggak mau jadi berdarah-darah itu melanggar akidah hukum, menabrak barikade hukum, ya, tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan pernah saya sarankan, kalau memang seperti ini, lakukan melalui gugatan di pengadilan supaya sah secara hukum, dilakukan oleh para donatur. Nah, saya sudah suka kemarin tuh didaftarkan gugatan itu, oh dicabut lagi. Nah, kan nggak benar. Akan saya cabut loh. Kenapa dicabut? Berarti ikut dong melakukan tindakan sepihak. Nah, ini yang saya nggak suka. Jadi saya nggak mau nabrak hukum. Jadi saya mohon maaf para netizen, kalaupun saya seperti ini, ya, saya tidak pernah berpihak pada siapa-siapa dan saya tidak pernah diintervensi siapapun. Saya tetap konsisten. Kalau untuk yayasan saya tidak akan, saya harus betul-betul gentleman. Karena saya berada tadi di situ, saya tidak akan pernah mengomentari lagi tentang apa urusan yayasan. Karena saya komentari lagi, saya salah. Karena bukan urusan saya lagi, tapi saya sudah jelaskan sekarang ini kenapa saya mundur. Setelah itu jangan tanya saya tentang yayasan. Karena kalau saya ditanya ke saya tentang yayasan, kontraproduktif. Ya, saya nggak mau juga mencederai apa yang sudah saya lakukan selama ini yang baik. Ya sudahlah, kalau kamu mau lakukan itu silakan saja, tapi nggak ada lagi urusannya dengan saya. Ini yang saya mohonkan kepada netizen mengerti, memahami posisi saya. Ya, sekali lagi saya ini nggak dibayar, ya, saya ini pro bono, ya, kemana-mana saya datang saya keluarkan duit loh, ya. Tapi saya ikhlas demi untuk kemanusiaan, tapi bukan berarti nabrak hukum. Sekali lagi, bukan berarti menabrak hukum. Jangan sekehendak-hendak suka kita. Nah, ini saya mohonkan dengan sangat para netizen menangkap ini, ya. Saya tahu konsekuensinya, pasti ada yang nggak suka dengan bahasa saya.
Tapi forget it bahasa saya. Oke. Kenapa forget it? Saya harus memberikan pembelajaran hukum yang benar. Oke. Abang sekarang dikatakan sudah mengundurkan diri dari sisi praktisi hukum saat dugaan ini akan jadi duit di DNTP. Berhak seorang Agus dan Rehanya untuk dan melaporkan perkara kasus ini? Berhak. Secara hukum, Agus sebagai pemilik ya yang ditujukan ya pemilik untuk mengobati mata Agus, ingat lagi ya, sebagai punya hak untuk pengobatan matanya, ternyata disimpangkan kepada porsi yang lain, berhak untuk melaporkan. Itu pasal yang akan dikenakan, abang bisa Ya lihat? jelas pasti penggelapan dong, murni itu penggelapan itu. Saya nggak mendahului hukum, saya yakin kena. Murni itu penggelapan. Kalau kemarin saya katakan sepanjang itu uang masih ada di yayasan, penggelapannya di mana? Kan saya pernah ngomong itu kan. Tapi seketika itu disimpangkan, baru itu namanya penggelapan. Pernah kan saya bicara dengan media? Nah terjadi pada saat sekarang ini. Ya mudah-mudahan aja keberangkatannya ke NTT itu tidak menggunakan uang yayasan. Nah mudah-mudahan. Tapi faktanya dia sudah publikasikan mengalihkan uang yayasan. Paham nggak kira-kira? Nah, tinggal diaudit aja. Gitu loh. Kenapa kau ngomong ke media bahwa ini menggunakan yayasan, kita alihkan ke NTT? Apa hakmu mengalihkan? Emang kau hakim? Emang kau pemutus dan penentu? Kagak. Tapi secara hukumnya dua organisasi dari donatur dari pihak yayasan dan pihak yang menyelenggarakan prokesnya itu bersepakat untuk menyalurkan dana itu ke NTT itu juga tidak tepat dan melanggar hukum juga ya Bang? Ya melanggar hukum dong. Oke. Saya katakan, kecuali itu mendapatkan kekuatan hukum ya, berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa sah bahwa uang ini karena ini terjadi kisru kita manfaatkan seperti itu. Tapi hakim pengadilan berdasarkan permintaan mayoritas donatur yang bukan tanda tangan basah, bukan katanya-katanya. Ini nggak sembarang loh main hukum nih ya. Apalagi di sini juga tidak dilibatkan Tamel yang pertama benang merahnya itu donatur Agus. Itu juga Justru melanggar hukum itu. juga. Ini kan saya sudah katakan, ini kan tindakan sepihak. Sepihak tidak menghargai orang-orang yang harus dilibatkan. Nggak boleh dong. Makanya saya mundur gara-gara apa? Saya kan nggak mau menyalahi hukum. Loh. Kemanusiaan sih kemanusiaan. Saya juga suka gitu loh. Daripada uang ngendap terus di situ, kenapa tidak? Why not? Segera aja kita lakukan ini ke pengadilan supaya segera ini bisa dialihkan. Nah, kenapa tidak kan gitu? Dan nggak usah berbicara kalau ada yang keberatan nanti saya ganti. Kenapa nggak uangmu aja kasih ke sana? Kenapa harus ganti-ganti? Ya udah aja uangmu aja kasih. Ini tetap menjadi pokok masalah yang harus diselesaikan. Kan selesai kan? Kenapa dengan statement kayak gitu? Ini kita pakai, tapi kalau ada yang keberatan saya ganti. Nggak lucu kedengarannya gitu loh. Lucu nggak kedengarannya loh? Ya kalau mau lo kasih uang, lo kasih aja gitu loh. Nggak usah pakai lip service seperti kayak gini, kayak bahasa klise gitu loh. Tapi Pak Dian, Pak Dian kan juga tadi sudah mengingatkan ke Giri kalau uang itu jangan dibawa ke NTT dan segala macam. Dan akhirnya dibawa dan berangkat bersama Denny Sumargo. Pak Dian sendiri melihat keterlibatan Denny Sumargo nih berangkat dan sudah ada komunikasi belum sih Pak Dian setelah mereka berangkat? Pasti Pak Dian melihat Saya nggak ada urusan dengan Denny Sumargo. Saya berurusan dengan Gary sebagai kuasa hukum yayasan. Ya. Jadi saya harus bisa mendudukkan posisi ini. Tapi Gary saya ingatkan kepada siapapun, apakah berhubungan Denny Sumargo dan lain sebagainya, ingatkan bahwa ini fatal, ingatkan bahwa ini melanggar hukum, ingatkan ini tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Sudah saya sampaikan 2 kali. Hari kemarin dengan malam kemarin mereka datang ke sini dan pagi-pagi sebelum berangkat juga saya sudah tekankan. Tapi jawabnya yang jawaban sombong yang saya nggak suka. Apa konsekuensinya nanti saya akan tanggung sama Densu. Lu ngomong atau apaan nih? Berarti kan memang kau bertindak atas nama dirimu sendiri. Kau mau tanggung ya nanti kau tanggung sendiri. Gitu loh. Ini kan sama dengan lo nggak butuh, gua nggak butuh, lo kan sama itu.
Tapi kan secara garis besar yang Pak Jenderal jelaskan ini secara protapnya kan juga PH itu juga harus terjun dan harus mengetahui dengan protap yang akan Seharusnya begitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk melakukan langkah-langkah tanpa pengetahuan kita. Biar netizen tahu ini kenapa kami lakukan ini. Ya, saya nggak pernah diinformasikan secara utuh bahwa akan melakukan mau podcast dengan Densu mau podcast siapa. Saya ngerti nggak? Terus langkah-langkah apa yang mau mereka lakukan? Saya ngerti nggak? Tiba-tiba diambil keputusan. Terus fungsi saya apa sama teman-teman yang lain? Nggak ada artinya dong. Terus ngapain saya di situ? Apa saya jadi yang menggonggong terus di media untuk mengamankan orang, sementara orang yang kita amankan nggak menghargai kita? Ini kan nggak benar deh. Kok kecil sekali saya dianggap seperti kayak gini? Tapi kan secara hukum Pak Jenderal sebagai PH ya kan, sebelum arti kata mengundurkan, Pak Jenderal juga sebagai PH bisa menuntut balik dong dengan protap yang sudah dilanggar dong. Kalau saya mau, saya bisa lakukan itu. Karena kau sudah menabrak ketentuan ya, ikatan perjanjian kita bahwa keberadaan saya di sini segala sesuatunya sebelum kau melangkah harus kau sampaikan kepada kami PH ya. Tapi nggak pernah sampaikan ya, jalan tinggal jalan tiba-tiba dari Polda, kami nggak ngerti. Kan gila namanya nih. Saya mengapa jadi kok dodol juga nih, kok tiba-tiba di Polda. Yang saya sesalkan tuh dari pengacaranya itu, dari Setara Institut itu tahu diri juga. Kami ini dianggap apa? Jangan kau melangkah sendiri. Nggak ada namanya penasihat itu ring 1, ring 2, emang ring tinju. Oke, Pak Irjen, berarti Novi ke LPSK, Novi ke Polda, Novi Nggak tahu kita sama tiba-tiba ada muncul. Terus tiba-tiba ada masalah lapor. Kita disuruh menggonggong. Saya sudah pernah ingatkan tuh nih, biar netizen tahu loh di mana posisi kami ini pengacara semuanya sama Pak Nyoman, Pak Irwanto, begitu diperlakukan. Ya mohon maaf ya, ada juga yang lama-lama nggak kuat juga ya, akhirnya mundur. Harusnya itu sudah tanda tanya, kenapa mereka mundur? Bukan 1, 2, 3 ya, apalagi sekelas saya sudah menyatakan mundur. Berarti ada yang nggak beres. Itu kesimpulannya. Jadi tolong netizen memahami ini. Jangan hanya isi kepalamu aja mengatakan seperti ini. Boleh mendukung orang, ya, tapi mendukung yang benar dong. Jangan sudah nabrak-nabrak juga kau dukung juga. Janganlah, itu namanya sama dengan kita mengkhianati hukum juga. Untuk mengedukasi masyarakat kepada netizen. Jadi bukan jalan solusi yang terbaik dengan dana itu dilimpahkan ke NTT dong, Pak? Gimana? Ya kan ini bukan solusi yang terbaik. Oh, bukan solusi terbaik, ini malah blunder. Bukan solusi terbaik, malah membuat masalah baru. Masalah baru yang akibatnya akan berdampak kepada Gary CS. Itu udah jelas-jelas menggelapkan, nggak boleh. Harus ada mekanisme hukum. Itu loh. Mekanisme hukum ini yang ditabrak dengan tindakan sepihak. Ingat, ini bukan uang Gary, uang yayasan, bukan uang Densu. Jangan suka-suka melakukan itu. Nah, karena di dalam ikatan kesepakatan perjanjian itu adalah uang untuk diperuntukkan pengobatan mata Agus. Dan juga harus dilibatkan juga Agus itu. Seharusnya. Kalau mau betul-betul gitu, setuju nggak Agus? Ini kita alihkan aja ke sana atau sebagai pemanu, gimana? Nggak setuju, ya sudah lewat pengadilan. Oke, Ya, seharusnya begitu. Oke. Untuk memperjelas Bang, para netizen kan, ya kan juga ada dugaan Bang. 1,3 M itu kan bukan angka yang kecil. Iya. Ya kan? Dana yang besar. Netizen juga bertanya, apakah itu ada dugaan yang benar akan diterima dengan 1,5 M atau gimana nih Bang? Untuk memperjelas masyarakat bukti itu Bang. Nah Bang sebagai ya kita katakan. Nah, saya nggak ngerti nanti untuk apa, tapi yang jelas pada saat rekening ditunjukkan Novi sama saya ada juga bukti memang ada 1,3 sekian. Saya yang benar saya katakan benar. Ya. Tapi setelah peristiwa ini saya nggak ngerti juga apa yang terjadi nanti di dalam pengalihan ini, berapa yang dialihkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan audit. Gitu. Sampai di sana ternyata nanti ya saya akan Polda NTT bergerak. Saya yakin dari sini akan mengaudit juga. Seketika laporan masuk, pasti akan ditindaklanjuti. Udah jelas penyimpangan lah. Nah, jadi saya mohonkan kepada teman-teman media, ya tolong suarakan juga ini, khususnya kepada netizen. Saya memberikan pembelajaran hukum, edukasi hukum. Nah, ngapain saya capek-capek cari-cari kayak gini? Toh saya nggak dibayar kok.
kan gitu. Tapi saya punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini loh hukum yang benar itu seperti ini. Nilai-nilai kemanusiaan kita junjung tinggi, tapi jangan sampai mencederai hukum, karena kita negara hukum. Itu loh, dan itu yang saya anut selama ini, makanya saya nggak mau. Andai terjadi apa-apa, saya sudah ngomong kepada media, saya tidak akan pernah ikut campur. Silakan aja dengan pengacara siapa, silakan aja urusan itu. Kalau ada bermuara ke pengadilan, saya nggak mau, karena saya juga tetap menjaga konsisten dengan harkat saya. Ya, saya nggak bilang saya lepas tangan, hands up, saya tidak mau campuri lagi. Maka saya katakan mundur. Gitu kira-kira ya.